Puji Tuhan atas kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kita malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, terlebih penyembahan kepada Tuhan. Saudaraku, penyembahan yang benar kepada Tuhan tidak mungkin kita bisa naikkan tanpa pertolongan daripada Tuhan. Tapi kalau Tuhan menolong kita, maka kemurahan Tuhan terjadi bagi kita. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-7. Yesaya 50 ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Jadi kita harus menyembah Tuhan dengan pertolongan yang daripada Tuhan, yang menolong kita sampai kita tidak ada noda dari keadaan kehidupan yang tidak ada noda. Dari situlah kita akan menyembah Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, kita sudah pernah memperhatikan firman Tuhan ini, bahwa Elia di Gunung Karmel, dia dengan kekuatan rohani yang dari Tuhan bertarung. Siapa yang mengalami Allah yang hidup, Allah yang bisa mendengar doa dalam mezbah yang didirikan, itu juga Tuhan yang menolong, dan semua mereka masuk dalam pergumulan yang sungguh-sungguh. Baik Elia dalam pergumulan yang sungguh-sungguh, baik juga imam-imam dewa Baal. Mereka bersungguh-sungguh memanggil Tuhan dengan segala cara, tapi mereka harus mendapat malu, karena yang mereka sembah bukanlah Allah pencipta langit, bumi serta isinya. Dalam penyembahan kita, biar kita teguh sampai Tuhan menyatakan diri menolong kita, untuk kita tidak bernoda, dan yang paling kita perhatikan supaya kita siap menyongsong Yesus, pengantin laki-laki surga. Ini arah dari penyembahan kita. Di dalam Matius pasal 25, saya ingin kita akan memperhatikan ini. Matius pasal yang ke-25, firman Tuhan berkata demikian,
ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Saudara-saudaraku, inilah sasaran penyembahan kita. Adalah untuk kita tidak mendapat malu dalam menyongsong kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Maka kita harus sampai dalam hidup kita, dalam ibadah penyembahan kita, supaya Tuhan menyatakan pertolongan yang menjadikan kita sampai tidak bernoda. Inilah yang harus kita pergumulkan. Kalau Elia bersama-sama bahkan dengan imam-imam Baal, mereka bersungguh-sungguh untuk tidak dipermalukan, karena mana Allah yang hidup, mana Allah yang berkuasa. Tapi kalau kita sekarang penyembahan kita, supaya kita tidak bercacat celah, untuk Tuhan menyatakan dirinya pada kedatangannya, mengangkat gereja. Ini yang benar, saudara-saudaraku. Karena nanti banyak orang yang beribadah, tapi ibadahnya tidak mampu mempersiapkan dirinya siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini adalah kehidupan yang bernoda, tidak bisa siap kepada kedatangan Tuhan. Itu sebabnya penyembahan kita harus sampai tidak ada noda. Ini datangnya dari kehidupan yang penuh dengan pergumulan kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengalami penyucian, sehingga penyembahan itu disebut menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini kita boleh baca dalam Yohanes pasal yang keempat. Tetapi saatnya akan datang, ini ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Kesana kita harus sampai mendapat pertolongan Tuhan, sampai kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus sampai mendapat kekuatan dari Tuhan dalam penyembahan kita, sampai kita mengalami tidak bernoda. Dari situ bisa menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak ada dalam suasana kedagingan, tidak ada dalam suasana keduniawian, karena roh itu adalah untuk kekekalan. Kalau kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itu untuk hidup yang kekal. Tapi kalau orang menyembah di dalam keinginan dagingnya dan untuk perkara dunia, maka dia tidak akan bisa bertemu dengan Yesus Kristus yang akan datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya saudara-saudaraku,
penyembahan pergumulan kita sekarang harus terus terarah. Gereja yang tidak bercacat celah, yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-17 kita akan baca firman Tuhan ini, atau mulai ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudaraku, doa kita harus dapat pertolongan sampai kita tidak bernoda. Ini harus semakin nyata. Itu sebabnya tadi dalam Yesaya 50 itu ayat 7, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak dapat noda. Ini artinya tidak ada cacat, tidak ada celah. Kekuatan yang dari Tuhan yang menolong kita dengan hati yang teguh. Mohon kemurahan Tuhan. Jadi keteguhan hati kita seperti keteguhan gunung batu. Dan itu menjadikan kita tidak akan malu. Gereja yang mengalami malu itu tidak mengalami kelepasan dari noda. Dan gereja yang nantinya walaupun mereka sudah lama ikut Tuhan, tapi mereka bisa mendapat malu. Karena apa? Bisa bertemu dengan Tuhan, tetapi jawaban Tuhan bukan kepada orang yang suka akan firman-Nya. Tuhan tidak berkata masuklah dalam kerajaan yang disediakan, tapi malah dikatakan enyahlah dari hadapanku. Itu sebabnya saudaraku, pergumulan kita di akhir zaman ini harus sampai menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi kita mendapat kekuatan dari Tuhan untuk tidak ada noda. Itu sebabnya pergumulan di dalam suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga yang merindukan kepada kedatangan Yesus dan sama seperti Dia, mereka harus menyucikan diri sama seperti kekudusan Yesus Kristus. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 3, tapi setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara-saudaraku, inilah pergumulan kita. Hanya dengan pertolongan Tuhan itu kita bisa mengalami disucikan. Apalagi kesuciannya tidak hanya kesucian secara manusia, tapi sama dengan Yesus yang adalah suci. Itu arahnya kehidupan kita, saudara-saudaraku. Itu sebabnya di sini sangat penting kesungguh-sungguhan kita. Dari semua pergumulan, inilah yang paling kita harus usahakan. Bergumul
untuk senantiasa tidak ada noda. Itu artinya tidak ada cacat celah. Itu artinya tidak ada noda. Sebabnya kalau kita baca juga tadi dalam 1 Tesalonika 5 itu ayat yang ke-23, kita juga akan mendengar pembacaan ini. Saya bacakan bagi kita firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tidak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Ini sama dengan tidak bernoda, tidak ada cacat. Malah kalau kita lihat, kalau cacat itu masih di dalam hal yang boleh kita katakan besar. Ada orang buta, itu cacatnya nggak bisa melihat. Ada orang timpang, mungkin kakinya patah sebelah, dan banyak hal. Nah, ini namanya cacat. Tapi kalau noda itu percikan yang kecil, asal dapat dilihat oleh mata biar sekecil apapun, yaitu adalah noda. Jadi hanya Tuhan yang bisa menolong kita dengan rohnya, dengan firman pengajaran. Ini yang bisa membawa kita tidak bernoda. Jadi firman itu dari Tuhan sendiri, dan juga roh Tuhan adalah Tuhan sendiri yang menguatkan kita, menjadikan kita tidak ada noda. Kalau orang kehilangan tangan satu masih bisa hidup, itu namanya cacat. Tapi kalau noda hanya satu detik saja atau titik saja, itu disebut noda. Jadi kalau hilang satu kaki atau hilang satu tangan, itu besar. Tapi ibarat juga pepatah, rusak susu sebelanga hanya karena nila setitik. Nah, jadi setitik nila itu noda yang menghancurkan satu penggorengan besar, satu belana yang besar. Hanya setitik nila itu sama dengan setitik noda. Ya. Kalau dalam perumpamaan Indonesia setitik nila, tapi kalau dalam firman Tuhan bukan nila, setitik noda. Nah, itu sanggup menjadikan ikatan, tidak bisa bertemu dengan Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita sudah dengar ini, 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini, semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan tadi kita dengar dalam Yesaya 50, kalau kita terus teguh. Nah, tinggal di sini saudaraku, keteguhan itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Dan saya boleh memperhatikan kemenangan Elia itu di dalam keteguhan hati. Walaupun dia berhadapan dengan 450 Nabi Baal, tapi terhadap Tuhan tidak ada sedikit pun keraguan-raguannya. Hatinya teguh karena dia yakin Tuhan itu kuat, Tuhan itu maha kuasa,
Tuhan itu sanggup menolong. Ini saudara-saudaraku, dan keteguhan ini untuk kita tetap berdoa dan meyakini kasih Tuhan harus ada di dalam kehidupan kita, karena dari itulah Tuhan akan memberkati kita sampai kepada hari kedatangannya. Ya, dalam Filipi pasal 1 mulai ayat 3 sampai 6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Jadi pada hari kedatangan Tuhan. Ia yang mulai pekerjaan yang baik itu adalah gereja yang mengalami dilahirkan kembali. Dan dari situ kalau dia semakin terus setia, terus berteguh, inilah sampai kita tidak akan mendapat noda dan tidak akan malu. Tuhan akan meneruskan sampai pada hari kedatangannya. Kita akan tidak ada noda, tidak ada cacat, siap bagi hari kedatangannya yang kedua kali. Itu sebabnya biar dalam sukacita kita sembah Dia, kita sujud kepadanya, kita bersungguh-sungguh, dan kita yakin Tuhan tolong kita. Gereja yang siap bagi hari kedatangannya, yang tidak ada noda, tidak mendapat malu, tapi ada jawaban dari Tuhan. Dia akan mengangkat kita dan Dia tidak akan menolak kita. Gereja yang tertolak itu akan masuk dalam penyiksaan antikris, tapi kita akan masuk dalam sukacita dalam Tuhan oleh korban Yesus Kristus yang sudah memulai. Dan karena kita semakin teguh, tekun menyembah Dia, Dia yang sudah memulai dari kita sejak dilahirkan kembali, dan Dia akan menolong kita sampai siap bagi hari kedatangannya. Biar Tuhan tolong kita, kita mau datang sungguh-sungguh menyembah Dia.